Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku yang soleh dan solehah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku kefahaman. Amin. Adik-adikku, dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Yusuf serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam lahir dari seorang ibu yang bernama Rahel. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki adik kandung yang bernama Benyamin dan memiliki 10 kakak yang merupakan saudara-saudara dari ibu yang berbeda. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam pun terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Janganlah kamu menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakaimu. Sungguh setan itu musuh yang jelas sebagai manusia." Dengan mimpi itu, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Yakub alaihissalam sangat dekat dengan Nabi Yusuf. Setelah ibu kandungnya meninggal dunia, saat itu Nabi Yusuf alaihissalam berusia 2 tahun. Kedekatan Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu bagi 10 saudaranya. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Nabi Yusuf juga lebih tampan. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf merencanakan untuk membunuhnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap kepada Nabi Yakub dan meminta izin akan mengajak Nabi Yusuf kecil untuk bermain di hutan. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Nabi Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir ia akan dimakan serigala ketika kalian sedang lengah darinya." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Nabi Yusuf pun pergi ke hutan bersama saudara-saudaranya tanpa Benyamin. Rencana membunuh Nabi Yusuf alaihissalam pun dimulai. Akan tetapi salah satu kakak Nabi Yusuf alaihissalam berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Mereka pun membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur untuk mengelabui ayahnya. Mereka mengelumuri pakaian Nabi Yusuf alaihissalam dengan darah palsu. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar?" Lalu mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf alaihissalam kecil yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut karena mendapati anak kecil yang bergelantungan di timbanya. Mereka sangat senang
karena dapat menjual anak kecil tersebut sebagai barang dagangan. Mereka pun bergegas pergi ke pasar. Sampainya di pasar negeri Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam kecil pun dijual. Ternyata pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya yaitu Zulaikha agar memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat tahun Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Pesona ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam membuat ibu tirinya yaitu Zulaikha tergoda. Lalu Zulaikha meminta hal yang tidak baik kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Nabi Yusuf alaihissalam pun menolaknya. Akhirnya Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam melakukan hal yang tidak baik. Hal tersebut menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihissalam sempat berbincang dengan teman-teman dalam satu sel. Beliau sempat menafsirkan mimpinya. Beberapa tahun lamanya Nabi Yusuf alaihissalam di penjara hingga pada suatu hari sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Kemudian raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak ada seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan yang pernah satu sel dengan Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dan keluar terlebih dahulu, dia melapor kepada raja bahwa dia mengetahui siapa yang dapat menjelaskan mimpi itu. Lalu dia meminta izin untuk menemuinya di penjara. Kemudian raja pun memperbolehkan kepada pelayannya untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam di penjara dan menceritakan perihal mimpinya raja. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pejabat negara urusan keuangan dan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan dan pangan. Lalu datanglah masa sulit itu sebagaimana mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan oleh kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam masih mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Nabi Yusuf alaihissalam lagi, karena mereka mengira bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sudah meninggal dunia saat itu. Nabi Yusuf alaihissalam mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Benyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun kembali ke rumah dan menceritakan kepada ayahnya tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Benyamin untuk ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah sangat khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan yang sangat penting, akhirnya Benyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihissalam kini sudah tua dan kehilangan penglihatannya karena sering bersedih dan menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Para putra Nabi Yakub alaihissalam ini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Benyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam secara diam-diam menghampiri Benyamin dan berbicara kepadanya.
"Wahai Benyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan aku susun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Nabi Yusuf alaihissalam kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Benyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana, tiba-tiba pegawai istana mengumumkan telah terjadi pencurian gelas emas dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri, namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan gelas itu di dalam karung Benyamin. Benyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Benyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa Benyamin, dan beliau berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Benyamin, dan jangan kamu berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara kalian sendiri?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu adik mereka yang pernah dibuang ke dalam sumur. Mereka bertanya, "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku adalah Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersilahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju ke istana. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pun kembali ke rumah. Sebelum sampai di rumahnya, Nabi Yakub alaihissalam berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam yang masih hidup. Maka benarlah, ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf alaihissalam diusapkan ke wajahnya, dan muncullah kegembiraan di hati Nabi Yakub alaihissalam. Penglihatannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam menempatkan ayahnya di singgasananya. Akhirnya Nabi Yusuf hidup bersama keluarganya kembali setelah sekian tahun berpisah dengan mereka. Nah, barusan adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Apa hikmah yang bisa adik-adik dapatkan dari cerita barusan? Semoga cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam ini membuat adik-adik menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Amin. Mungkin itu saja video dari kakak tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai jumpa di video kakak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.